Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nada Kania Putri, Saya Haura Syifa Sania. Saya Muhammad Fikri. Saya Muhammad Zinat Jikuri Putra. di sini kami akan membahas tentang lembaga keuangan mikro. Latar belakang LKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat kecil dan menengah, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan atau yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan formal. Beberapa latar belakang utama berdirinya LKM antara lain: 1. Keterbatasan akses keuangan. 2. Peran dalam pemberdayaan ekonomi. 3. Kebutuhan layanan keuangan yang fleksibel. 4. Kehadiran lembaga non-formal yang belum terkelola. 5. Dukungan pemerintah dan regulasi. Dasar hukum LKM. Dasar hukum untuk lembaga keuangan mikro LKM di Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan LKM. Dasar hukum ini mengatur tentang definisi dan ruang lingkup LKM, jenis dan bentuk LKM, kegiatan usaha LKM, pengawasan dan regulasi LKM, tata cara pendirian dan pengelolaan LKM. Definisi LKM. Lembaga Keuangan Mikro LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat dengan skala kecil, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan usaha. Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro LKM meliputi: 1. Pemberian kredit, memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan skala kecil, seperti kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah. 2. Simpanan, menerima simpanan dari masyarakat, seperti tabungan dan deposito. 3. Jasa keuangan lainnya, menyediakan jasa keuangan lainnya, seperti pembayaran, pengiriman uang, dan lain-lain. Tujuan lembaga keuangan mikro LKM adalah: 1. Meningkatkan akses keuangan. 2. Mendorong pemberdayaan ekonomi. 3. Mengurangi kemiskinan. 4. Meningkatkan literasi keuangan. 5. Mendorong inklusi keuangan. Kewajiban memperoleh izin usaha LKM. Setiap LKM wajib memiliki izin usaha sebelum mulai menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini untuk menjamin bahwa kegiatan LKM berjalan secara legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, biasanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukumnya, di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh OJK. Bentuk badan usaha LKM. Lembaga keuangan mikro LKM bisa berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT). Koperasi LKM yang berbentuk koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Perseroan terbatas (PT). LKM yang berbentuk PT harus memenuhi syarat kepemilikan saham, di mana minimal 60% saham dimiliki oleh pemerintah daerah atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Sisanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Kepemilikan LKM. LKM hanya dapat dimiliki oleh: 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan usaha milik desa atau kelurahan, 3. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, 4. Koperasi. 5. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing, atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing, atau badan usaha asing. Luas cakupan wilayah usaha dan permodalan LKM. 1. LKM memiliki cakupan wilayah usaha yang terbatas. Kegiatan usaha LKM hanya dapat dilakukan dalam wilayah satu desa, kelurahan, atau kecamatan. 2. Permodalan LKM. Permodalan LKM tergantung pada bentuk badan hukumnya. LKM berbentuk koperasi, modal awal minimal Rp50 juta. LKM berbentuk perseroan, terbatas (PT), modal disetor minimal Rp10 juta. Larangan LKM. 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung,
4. Bertindak sebagai penjamin. 5. Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. 6. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Januari tahun 2013. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. 1. Pembinaan LKM dilakukan oleh pemerintah dan OJK untuk meningkatkan kapasitas LKM melalui pelatihan dan edukasi. 2. Pengaturan LKM dilakukan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun ke-2013 meliputi perizinan, batas wilayah usaha, permodalan, tata kelola, dan larangan tertentu. 3. Pengawasan LKM. OJK mengawasi LKM secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan hal lain. Pelanggaran dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin.